Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdani dengan NIM 2020010104059. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, poin bagian A yaitu produksi. Yang pertama, pengertian produksi. Pengertian produksi terdiri menjadi dua. Yang pertama, dalam arti sempit. Yang dimaksud produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang, sehingga jika tidak ada wujud barang yang dihasilkan, maka kegiatan itu tidak termasuk produksi. Yang kedua, dalam arti luas. Yang dimaksud dengan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan suatu barang. Suatu barang dikatakan memiliki nilai kegunaan apabila barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia. Lanjut, yang kedua yaitu faktor-faktor produksi. Yaitu yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, ketiga sumber daya modal, dan yang keempat keterampilan pengusaha. Bagian B, distribusi. Yang pertama, pengertian distribusi. Distribusi adalah semua kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Produsen adalah mereka yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan konsumen adalah mereka yang menggunakan atau memakai barang atau jasa. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen. Yang ketiga, saluran distribusi. Jenis saluran distribusi berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, bentuk intensif, yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. Yang kedua, bentuk selektif, yaitu jenis distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer. Yang ketiga, bentuk eksklusif, yaitu saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produk. Saluran distribusi yang sekarang ini kita jumpai dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, saluran distribusi langsung dari produsen ke konsumen. Biasanya hanya sedikit barang yang dipasarkan secara langsung. Yang kedua, saluran tidak langsung, yang dibagi menjadi dua, yaitu dari produsen ke pengecer ke konsumen dan dari produsen ke grosir ke pengecer ke konsumen. Keempat, lembaga-lembaga distribusi. Lembaga-lembaga distribusi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, grosir. Grosir adalah pedagang perantara yang membeli barang dagangan untuk dijual kembali terutama kepada pengusaha lain, bukan kepada konsumen. Yang kedua, agen. Agen adalah pedagang perantara yang tidak memiliki barang yang mereka jual. Yang ketiga, pengecer. Pengecer adalah suatu pedagang yang membeli barang dari produsen atau grosir kemudian menjualnya kembali kepada konsumen. Yang kelima, alat-alat distribusi. Alat-alat distribusi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, alat pengangkut. Alat pengangkut berguna untuk memindahkan atau menyalurkan barang dari satu ke tempat yang lain. Yang kedua, alat penyimpanan atau gudang. Gudang diperlukan untuk menyimpan barang yang belum terjual serta untuk menampung barang yang belum tersalurkan. Yang ketiga, alat promosi. Promosi sangat penting dalam perdagangan, yaitu usaha untuk memperkenalkan barang-barang kepada masyarakat umum. Bagian C, konsumsi. Yang pertama, pengertian konsumsi.
Konsumsi adalah tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang. Secara garis besar, barang konsumsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, barang konsumsi yang gunanya habis dalam satu kali pemakaian, sehingga setelah digunakan barang tersebut menjadi tidak berguna lagi. Yang kedua, barang konsumsi yang gunanya akan habis secara berangsur-angsur dan akhirnya akan rusak atau habis kegunaannya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan konsumsi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi seseorang. Antara lain, yang pertama, tersedianya barang-barang yang dibutuhkan. Kedua, harga barang. Dan yang ketiga, penghasilan atau pendapatan. Yang ketiga, nilai suatu barang. Nilai suatu barang adalah kemampuan suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain, serta kemampuan barang untuk dapat dipakai memenuhi kebutuhan. Nilai suatu barang dibedakan menjadi dua, yaitu nilai tukar dan nilai pakai. Ya, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.